Purbayan. Nah, pemerintah Purbayan itu kerjasama pisanan ro Fakultas Arsitektur UII kerjasama, baru kuwi kerjasamane ro Universitas UII. Oh. Ya akhirnya kerjasamane ro Badan Wakaf barang. Saiki ro arsitektur lingkungan, ro arsitektur sipil barang kerjasama terus. Oh. Ini baru poso kae wingi nanda tangani. Aku dijak budurah sik lama. Oh. Ini kita berada di tempat Bapak Profesor KH Abdul Kahar Muzakir, salah satu penandatangan Piagam Jakarta. Ya, inilah rumah yang sesungguhnya nih. Ya, memang nggak terawat nih. Tadi wawancara dengan penduduk setempat. Tuh, ini. Oh, kecil ya? Kecil. Depannya pendopo atap kampung. Oh, pendopo anu. Atapnya kampung. Ini salah satu arsitek ragam biasanya ini. Nah, nggak terawat memang. Ini. Batu pertama ini sing endi? Sing iki. Ini peletakan batu pertama untuk dibangun oleh Badan Wakaf UII. Ya, ini batu ya. Semoga akan dipulihkan. Ini di dalamnya ini masih tersimpan barang-barang yang bisa jadi warisan anak cucu kita. Ragam hiasnya tuh lihat bagus ya, masih di ya moga-moga akan dipulihkan ya. Ini lingkungan yang persoalan yang paling mendasar di sini itu jalannya, gangnya itu cuman sekitar setengah meter atau kurang dari 1 meter, sehingga jalan untuk motor pun kesulitan. Tuh, ini di sebelahnya ada Mahat Islami, Madrasah Mahat Islami. Mahat Islami ini warisane yayasan ini warisannya Kiai Amir. Nah, oh, tokoh-tokoh. Oh, jadi di lingkungan sini ini tokoh-tokoh zaman dulu ini. Ini warisannya Kiai Amir. Nah, sini Mahat Islami kita lihat. Mas Islami. Ya. Tuh. Sedangkan ininya apa rencana yang mau dibangun itu ya mudah-mudahan nggak melengkapi. Langgar Dur. Oh ya itu langgar Dur ini milik siapa langgar Dur? Milik Haji Yuber bin Muksin bin Mukmin. Nah, oh Haji. Oh ini keluarga Bani Mukmin ini. Tokoh-tokoh. Ya, termasuk di antaranya keluar sedulure Abdul Karim Yakir. Oh, ini jadi di lingkungannya. Ya. Ini. Ini kan narasi di masa lalunya menarik. Iya. Sekarang kondisinya kan berubah, terjadi pergeseran zaman. Di masa lalu menarik ini. Ini kan dulu sebelum Muhammadiyah berdiri di wilayah sini itu ada gerakan lokal namanya Syarikatul Muhtadi. Itu tahun 1910. Gerakannya kepengen membimbing masyarakat agar beragama sesuai dengan keilmuan, tidak hanya rubuh-rubuh gedang. Dididik dengan dukungan dananya dengan yayasan namanya atau perkumpulan namanya Mardi Hartoko pendukung dananya. Syarikatul Muhtadi sebelum Muhammadiyah berdiri loh. Ya orangnya tokohnya Kiai Amir. Dan kawan-kawan Nurian mendidik masyarakat agar misalnya cara sholat yang benar, tidak hanya rubuh-rubuh gedang, itu kan nganggo ilmu. Agama harus dengan ilmu. Kemudian ketika 1912 Muhammadiyah berdiri di Kauman, langsung Syarikatul Muhtadi kemudian merespon jadi satu dengan Muhammadiyah, mendirikan Muhammadiyah di Kota Kediri. Oh, jadi kalau ini terjadi misalnya munculnya Bapak Kahar Muzakir ini bagi lingkungan sini tidak mengherankan karena di sini lingkungan tokoh-tokoh zaman dahulu yang termasuk terpelajar lah.
Teman-teman menyebut klaster gerakan sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Oh, Ya, ya. tokoh-tokohnya tidak hanya di panggung nasional, di internasional ya. Ya, jadi sampai ke tadi itu yang mendirikan Kiai Amir dan Kiai Haji Mas Duki yang punya toko Kismoyogo itu kan keturunan Bani Mukmin. oh, Bani Mukmin itu siapa? Bani Mukmin itu ya Bani di Kota Gede. Di antaranya Oh. ada ya itu tadi ada Mbah Kasih Asmuni, Masudi, Yasin, Ya. Mukmin dan sebagainya. Itu yang menurunkan tokoh-tokoh di Kota Gede. Ya. Termasuk diantaranya Kiai Amir ini menantu Abdul Kahar Muyakir itu juga Bani Mukmin. Oh, nah ini rencana mau dibangun oleh ini suara dari kowe ngurus siapa di sini? Saya dari Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Gede. Oh, dari Badan Pengelola Cagar Budaya Kota Kota Gede sejak Gede. tahun 2017 sampai 2023. Oh, sampai 23. Nah, Saya ini. mendampingi terus kalau ada tatanan lingkungan bangunan dan kawasan itu saya mencermati itu. Ya. Ya, ini cuman agak gimana bagi saya ya. Ini rencananya ini lihat ya. Ini rencananya rumahnya. Ya. Tidak begitu asli sekali. Oh, ini jadi tidak seperti aslinya. Coba lihat yang ini. Ini rencana, sedangkan yang sesungguhnya ini. Jadi penuh ragam hias ini. Mau dimunculkan aslinya katanya. Penuh ragam hias. Karena ini sifatnya renovasi. Renovasi itu tidak harus sesuai kaidah pelestarian. Oh, Karena ini belum dilakukan kajian oleh tim ahli cagar budaya. Ini oh, masih nganu kok, ketika belum diadakan kajian oleh tim ahli cagar budaya yang dibentuk oleh Dinas Pemerintah Provinsi, namanya Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). oh. Nanti kalau dilakukan kajian muncul SK kemudian menjadi bangunan warisan budaya. Lebih lanjut lagi yang tingkat yang lebih tinggi adalah cagar budaya. Ini belum cagar budaya. Jadi ini dianggap belum cagar budaya meskipun ini adalah rumah kediaman yang benar-benar ada ya. Jadi masih aslinya masih kelihatan ya. Ini adalah ini jendela ya. Coba jendela zaman dulu. Ya, ini jendela mewah mungkin. Kayak Ya. bebut itu. Ini. Ya. Kayak bebut. Ya. Karena nganu, meskipun dia seorang tokoh di rumahnya banyak kegiatan dengan tokoh-tokoh, tapi ketika tim ahli cagar budaya belum melakukan kajian, Oh, secara resminya ya. hitam di atas putih, mestinya ini tetap nganu kok, objek diduga cagar budaya. Tapi dia malah sesungguhnya ketika dibangun ulang itu renovasi atau apa ya, pokoknya bukan pelestarian, itu malah bebas, tidak terikat dengan kaidah-kaidah pelestarian. Nah, inilah yang saya pikir ya perlu dipertimbangkan lagi juga karena ini sifatnya bukan pelestarian yang aslinya, maka ini ada inovasi seperti tadi dilihat dengan gambar ini jendelanya model begini ya. Ini tidak ada di dalam ini ya. Jadi ya, tim ahli cagar budaya kan dibentuk tapi bukan plat merah. Oh, jadi ini tim cagar budaya yang bukan dari pemerintah, dari inisiatif warga. Bukan seorang yang expert ahli ditunjuk oleh pemerintah menjadi tim ahli cagar budaya, tapi karena dia hanya seorang relawan bukan plat merah, dia tidak sampai masuk ke pelosok kampung yuk melakukan kajian gitu. Kajian, ya. Termasuk ini rumah penting tapi tidak dilakukan kajian. Iya. Hitam di atas putih, belum memperoleh SK tentang rumah paling tidak bangunan warisan budaya. Ini tingkatnya masih objek diduga cagar budaya. Oh, jadi begitu. Belum bangunan warisan budaya apalagi cagar budaya. Oh. Kalau cagar budaya agak rumit lagi, tidak boleh ini, tidak boleh sesuai kaidah pelestarian. Jadi diwujudkan kembali. Tapi justru karena ini bukan cagar budaya apalagi bukan bangunan warisan budaya, masih objek diduga cagar budaya, malah bebas ini. Ya. Bebas itu mau dibikin apapun bisa. Sifatnya hanya apa ya? Apapun dalam arti restorasi. Restorasi Meiji. Ya. Ya begitu ya. Jadi memang ya karena ini mau dibikin yang
agak berbeda ya seperti gambar tadi, maka ini akan saya rekam yang aslinya. Moga-moga ini ada suatu ketika ini ya. Ini tadi ragam budayanya. Nah, ini temboknya. Ini tembok. Ini asli nih. Profilnya rumah-rumah kota gede. Oh. Itu pasti untuk emper ada profil seperti ini. Oh. Ini kan profil yang dibuat dengan manual tanpa cetak. Oh. Istilahnya sponeng gandul itu kan sulit banget atau menek-menek. Oh. Ya. Jadi lihat tingginya cuma segini. Coba berdiri tinggi rumahnya. Segini. Ya, coba. Jadi sekitar 5 ya satu jari ini udah genteng ini. Ciri. Ini salah satu ciri rumah kota gede. Sebagai apa ya? Aksen daripada dinding. Oh, ya begitulah. Profil. Ya, moga-moga ini juga suatu ketika ada manfaatnya karena ini adalah yang aslinya. Kemudian mungkin kalau mau dibikin yang asli ya salah satu gambarnya ini rekam profil yang sini. Atau profilnya akan saya jelaskan ini di atas rumah. Tuh, di atas pintu ya. Tuh. Nah, kemudian jendelanya model begini. Ya. Nih jendelanya model begini. Nih, ini semua kayu ya. Kemudian kita lengkapi juga. Nah, ini model jendelanya. Ini dari depan. Ini pintunya. Pintu dari depan. Ya. Tuh. Ini di atasnya ada ragam budaya. Tempat dudukan cermin. Oh. Cermin Bengkulu. Mesti simetris kiri kanan ada di atas jendela. Oh, ini harusnya ada. Dari parabot hiasan gebyok rumah Jawa. Oh. Ini dudukan. Betul. Ini dudukan ini salah satu dudukan cermin ini. Cermin yang indah itu ditaruh di sini. Tuh. Simetris biasanya. Kiri kanan ada di sana. Bentuknya harus simetris ini. Nah, ini juga ada kiri kanan di atas jendela. Lalu di atas jendela itu tempat ini cermin. Nah, tapi cerminnya enggak ada. Ini. Nah, itu filosofinya keseimbangan. Di dalam menata ruang orang Jawa itu selalu mempertimbangkan keseimbangan. Dalam berpikir juga melakukan keseimbangan. Sehingga sebagai orang Jawa mestinya yang sangat menganut filsafat keseimbangan itu mesti hidupnya tenang karena seimbang. Itu coba lihat dalam tata ruang dalam para lihat ini kuncinya saya nggak tahu ini asal enggak, tapi ini untuk saat ini jarang ditemukan ya. Ya, ini asalnya ragam hiasnya wajian. Kayaknya masih ragam hiasnya ini wajian gini, terus kemudian di atas ini. Coba yang sebelah tadi sebelah timur, yang ini sebelah barat ya. Sebelah barat ya. Oh, sini udah ada, sudah nggak ada, tapi ini di dalamnya masih ada banyak. Ini perlu digaduk-gaduk kayak atau ditata ulang sesuai dengan ini. Ini lihat ya. Oh. Nah, ini aslinya ya. Ya. Moga-moga nanti ini bermanfaat ya. Rencananya saya perlihatkan terlebih dahulu ya. Tadi nggak sesuai. Ini dokumen yang aslinya yang sampai hari ini 2 April 2024 ya. Yang aslinya. Ini yang seperti tadi mau dibangun model begini. Nah, jadi nggak ada ininya, nggak ada tadi jendela, nggak ada. Ya, kemudian harusnya ini sebelah sini ini pintu, sini ragam ya, sini jendela tadi, terus ini ada cermin. Nah, itu. Kemudian tingginya yang belakang itu hanya sekitar 170. Ya, 170. Nah, ini yang mau dibangun. Ini rumah Kang Murjakar. Ini Buku Zakir ya. Ini benda-benda memorabilianya. Oh. Ada mesin ketik ya ada. Oh, masih. Ya nanti akan diusahakan. Ini
istilahnya memorabilia, Oh. benda yang berhubungan dengan tokoh yang pernah menempati rumah ini. Oh ya, ini rencananya ini mau di ini Quran ya ini ya. Ya. Quran terus ini apa ini? Pecis. Ini pecis ya, ini pecis biasa ya, pecis biasa yang hitam itu. Dan ini mesin ketik akan diusahakan sesuai dengan zaman dulu. Gambar-gambar ketika dia rapat di BPUPKI, Badan Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, ini piagam itu ya. Piagam. piagam yang diperoleh dari sekolah di Mesir. Oh, ini piagam yang diperoleh dari Mesir ya. Ini, nah, kalau ini foto asli ini. Nih, ya. Tadi di dalamnya masih banyak bagian-bagian rumah ya. Cukup sekian ya. Ini desainnya. Cukup sekian. Dengan harapan kalau misalnya akan menjadi boleh itu bagus ya. Artinya kita tahu pada zaman itu seperti apa rumahnya orang yang penting, yang termasuk kalau zaman dulu termasuk juga kaya ya, juga intelek. Nah, inilah, tapi nanti ya moga-moga saja, karena kalau dibentuk yang aslinya itu perlu kajian banyak. Tapi sebenarnya yang ini masih ada, masih utuh, masih tinggal ini ya, lihat, tinggal memasang itu di dalamnya masih ada ya, masih ada tuh, tinggal memasang. Mudah-mudahan ini rumah Profesor KH Abdul Qahar Muzakkar, penandatangan, salah satu penandatangan piagam piagam Jakarta ya, piagam Jakarta sebelum adanya kemerdekaan ya. Ya, mudah-mudahan ini akan jadi ini. Memang yang paling bagi kami yang bukan kampung sini ini sulitnya tentang jalannya hanya sekitar 1 meteran. Itu sulit untuk motor pun, belok juga sulit ya, dan berbeloknya banyak. Mungkin tidak ada satu. Dari luar ini. Parkirnya di Yayasan Mahat. Oh, jadi akan aksesnya, dibuatkan akses. Aksesnya dari CIS. Oh. Selatan CIS itu ada jalan mobil bisa masuk. Oh ya, jadi akan dibuatkan jalan khusus yang bisa untuk ke sini. Artinya tidak sulit ke sini. Ini saya ke sini tadi juga agak kesulitan karena jalannya cuma 1 meter kurang, dan itu pinggir-pinggir rumah. Ya, pinggir-pinggir rumah. Jadi bukan jalan sebenarnya. Itu sebenarnya tritis yang satu, antara sisi satu dengan satu itu biasanya 0,5 meter. Kemudian antara tritis rumah dan rumah jadi ada 1 meteran. Kemudian untuk dipakai untuk jalan. Dulunya begitu. Jadi bukan jalan benar. Rencana akan dibuatkan jalan yang menuju ke sini yang supaya mudah. Itu dari selatan Langgar Dhuwur. Dari Langgar Dhuwur, ini Langgar Dhuwur ya. Ini munculnya di selatan CIS itu loh, jalan Ngori. Ya dari gitu. Sekian ya. Mudah-mudahan ini satu khasanah yang baru, dan bagi saya yang penting ini yang belakang akan saya rekam. Ini aslinya. Oh, ini sudah dimodif karena ditinggalin mungkin putra-putrinya ya. Seharusnya nggak gitu. Tuh, itu dirubah ketika tren nako muncul ya. Ya aslinya begini nih, harusnya dari sana itu begini. Nah, ini enggak tingginya segini cuma ya sekitar 170 lah, 170 cm. Nah, cukup sekian. Terima kasih.